Halo, kenalin aku Akila, nomor absen 5, kelas 10 PPL kedua. Di sini aku berperan sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Nomik Cleira Danata, nomor absen 22 dari kelas 10 PPLG 2. Di sini saya sebagai editing. Hai, nama aku Ana, nomor absen 23, kelas 10 PPLG 2. Di sini aku sebagai videografi dan editing. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Nurul Rato Tatiani, absen 27 dari 10 PPLG 2. Di sini aku sebagai narator. Hai, nama aku Aisyah, absen 31, kelas PPLG 2. Aku sebagai narator. Halo, nama aku Sherina Nandra, nomor absen aku 37, aku dari kelas 10 PPLG 2, dan aku di sini sebagai kameramen dan juga narator. Denting bel gambir memanggil, rasa tak sabar. Kursi belakang kereta jadi temanku bercerita. Kali ini aku berada di Museum Gedung Sate. Nah, sebelumnya, apa sih Gedung Sate itu? Jadi, Gedung Sate merupakan gedung kantor Gubernur Jawa Barat. Nah, apa aja yang ada di Gedung Sate? Pertama, di sini ada timeline Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Kita bisa melihat sejarah Kota Bandung dari 1810 hingga 1920. Dilansir dari berbagai sumber, Gedung Sate yang dibangun pada saat zaman kolonial Belanda pada tahun 1920 dan masih kokoh hingga sekarang. Pada masa itu, gedung ini digunakan untuk pusat administrasi pemerintahan Hindia Belanda. Nah, namun setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, gedung ini tetap menjadi pusat administrasi daerah. Bisa dinamakan Gedung Sate karena pada ujung atap Gedung Sate terdapat tiang yang menyerupai tusuk sate yang memiliki 6 bola-bola. Oke, selanjutnya di sini ada proses pembangunan dari Gedung Sate dari tahun 1920 hingga 1924. Nah, di sini ada rangka konstruksi dari Gedung Sate. Oke, selanjutnya di sini ada miniatur atau maket dari Gedung Sate itu sendiri. Bisa dilihat. Nah guys, selanjutnya ada augmented reality atau AR. Di sini ada kayak kamera gitu, jadi kita kayak melakukan ikut kerja bareng mereka semua, kerja apa sih? Selanjutnya ada arsiterium atau yang menjelaskan dokumen-dokumen dari arsitektur Gedung Sate. Di sini ada Gubernur utama Jawa Barat yaitu Soekarjo Hatikosono. Dia adalah orang pertama yang menempati Gedung Sate. Selanjutnya di sini ada kisah 7 pemuda dalam mempertahankan Gedung Sate terhadap serangan pasukan Gurkha tanggal 3 Desember 1945. 7 pemuda gugur dan dikubur oleh pihak musuh di halaman ini. Di sini ada Rio Susilo, ada Surjono, ada kiri-kirinya. Ini ada Rano, ada Subanget, ada Didi Hardianto Kabarga, ada Mohtar Rudin, dan ada Suhodo. Selanjutnya di sini ada pembangunan Gedung Sate. Yang dimana pembangunan Gedung Sate itu dilakukan pada 1920
sampai 1924. Pembangunan Gedung Sate merupakan realisasi dari rencana pembangunan komplek Government Beijing sebagai bagian dari program penataan ruang dengan konsep rancangan Master Plan Giminti Bandung 1918 sampai 1923. Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata proses pembangunan komplek Government Beijing dan semuanya kegiatan proyek pemindaian ibu kota Hindia Belanda dihentikan karena krisis ekonomi di seluruh dunia. Disebut juga sebagai peristiwa Malaysia pada tahun 1930. Jadi di sini ada profil tokoh yang membangun Gedung Sate. Pertama ada Kolonel Zeni II, Victor Louis Lors, lalu ada Insinyur Lim Agung. Selanjutnya ada Profesor Dr. Insinyur Jan Koplar dan Henry Pritvilema. Selain itu, di sini juga ada beberapa profil tokoh. Yang pertama ada Insinyur Johann Gerber yang lahir pada tanggal 6 Desember 1885. Selanjutnya juga ada Hendrik Petrus Berglage yang lahir pada tanggal 21 Februari 1841. Nah, selanjutnya di sini ada audio visual atau yang akan menampilkan mengenai dokumenter arsitektur dari Gedung Sate. Perjuangan bangsa Indonesia. Bangunan itu akrab disebut Gedung Sate. Pembangunannya merupakan bukti konkret tentang wacana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Pemindahan tersebut melahirkan konsep berdirinya Balai Agung yang terdiri dari serangkaian gedung megah instansi pemerintahan Hindia Belanda. Kompleks ini bernama Gouvernementsbedrijven. Gedung Sate adalah gedung pertama yang dibangun dalam kompleks tersebut. Tahun 1924, Gedung Sate rampung dikerjakan. Dari segi arsitektur, Gedung Sate mendapatkan pengakuan sebagai mahakarya karena berhasil memadukan berbagai elemen nilai arsitek kebudayaan Timur dan Barat dengan serasi. Sejak diresmikan pada tahun 1930, Gedung Sate difungsikan sebagai kantor pusat Departemen Van Verkeer en Waterstaat dan Sentrale Bibliotheek. Departemen Van Verkeer en Waterstaat merupakan jawatan pemerintah Hindia Belanda yang berfungsi untuk mengelola sumber daya air dan manajemen lalu lintas kala itu. Sentrale Bibliotheek merupakan perpustakaan dengan koleksi gabungan dari 7 jawatan pemerintahan Hindia Belanda. Penggabungan ini menjadikannya sebagai perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Waktu berlalu hingga terjadinya Perang Dunia Kedua. Jerman di bawah kepemimpinan Hitler menguasai Polandia pada 1 September 1939. Peristiwa ini menimbulkan efek domino ke seluruh dunia, termasuk kota Bandung. Jepang yang beraliansi dengan Jerman mengamankan wilayah Indo-Pasifik dari cengkraman aliansi musuhnya. Pada tahun 1942, Belanda menyerah atas gempuran Jepang dalam Perang Pasifik. Membuat Jepang menguasai kota Bandung dan menjadikan Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan Jawa Madura. Sedangkan jawatan Departemen Van Verkeer en Waterstaat diubah menjadi Kotubu Bonsitsu, sebuah instansi milik Jepang yang berfungsi sama. Sejak itu, istilah pekerjaan umum lazim digunakan sampai sekarang. Pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Peristiwa itu menandakan kemenangan absolut Perang Pasifik oleh aliansi Barat. Ini adalah isi konstruksi dari kantor Gedung Sate. Yang perangkatnya direkat oleh semen,
agregat halus dan kapur. Lapisannya diberi acian semen. Yang pertama di sini ada piringan tanda bahaya. Ini ada suaranya loh. Wah, ada terminal jaringan telepon. Ini contohnya. Dan ini ada teleponnya. Selanjutnya ada hidrat kebakaran atau fire alarm. Ini pertama di gedung sate ini. Selanjutnya ada kaca patri atau stained glass. Kaca patri yang terdapat pada bagian badan bangunan menggambarkan rencana fungsi gedung sate. Selanjutnya yang tadi dilihat di kamera ada kaca prisma yang dirancang khusus agar cahaya matahari yang masuk menjadi terbias. Jadi aku mau nanya kira-kira kapan museum ini didirikan? Museum Gedung Sate itu diresmikannya pada tanggal 8 Desember 2017. Ya. Selanjutnya di museum ini meliputi apa aja? Berisi apa? Jadi sebetulnya Museum Gedung Sate ini berisi tentang sejarah dari gedung satenya sendiri, gedungnya sendiri, yang dimana mencakup pembahasan tentang awal dibangunnya gedung sate, sejarah pembangunannya, alasan kenapa dibangun gedung sate, terus dipakai pada fungsi awalnya apa, fungsi sekarang apa, terus juga masa pemerintahan apa saja pada saat setelah didirikan, dan juga tentang arsitektur dari gedung satenya sendiri. Oh ya. Kalau selanjutnya koleksi atau misalnya yang ada di museum ini yang terlama sama yang terbaru atau yang udah pernah diganti. Oke, jadi sebetulnya kan koleksinya itu sebetulnya dari Museum Gedung Sate ini adalah gedungnya sendiri, gedung sate. Nah, kalau misalkan ditanya koleksi terlama atau apa yang udah diganti, sebetulnya ada banyak yang belum pernah diganti atau masih orisinnya dari zaman Belandanya dulu atau dari waktu awal dibangunnya. Yaitu salah satunya kayak kolom bangunannya ini, ataupun temboknya atau dindingnya, itu semuanya masih orisinal, belum pernah ada yang diganti atau direkonstruksi ulang, itu tidak ada. Nah, cuman ada beberapa part yang misalkan memang ada pergantian, salah satunya seperti warna catnya, setahun sekali kita perbaharui warnanya masih sama, cuman si catnya dicat ulang. Terus kayak atapnya itu pakai kayu ulin, bentuknya atap sirap, nah cuman masih menggunakan bahan yang sama kayak tahun 1920, cuman itu selama dari tahun 1920 itu sampai sekarang itu udah 6 kali diganti. Kurang lebih kan berarti dibagi 100 tahun ya, 104 tahun atau 100 tahun itu sekitar 25 sampai 30 tahun sekali digantinya. Kayak gitu. Dan terakhir diganti itu atapnya tahun 2023 kemarin baru diganti. Kayak gitu. Terus yang udah pernah diganti lagi sih sebetulnya apa ya? Paling bukan diganti sih, lebih diperbaiki aja, kayak ada beberapa dinding yang sudah berjamur ataupun memang ada beberapa bagian yang bocor kayak gitu, itu diperbaharui, bukan diperbaharui atau diganti tapi lebih diperbaiki aja. Makasih. Duduk di taman, bunganya bermekaran, saling sapa beri pujian. Kita menatap awan, mendekat meneduhkan, memayungi hati yang senang. Kita menunjuk bintang, mereka pun berjatuhan, menyambut merayakan. Dunia dikala senja
tetap benderang, pelangi pun datang menjelang. Kita merayu malam, jangan sedih tenggelam,